Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Kamal yang sudah sempat hadir, mungkin beliau kalau di gubernuran cukup repot, tapi rupanya spesial untuk SMP 13 Mataram. Ya, alhamdulillah. Ini kalau di sini boleh tepuk tangan, kalau di jalan nggak boleh. Ya. Alhamdulillah spesial. Bapak Ibu yang kami hormati dan tata usaha dan anak-anak yang saya banggakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau yang melihat wajahnya di Al-Mukarram, tidak ada wajah yang susah. Ya. Wajah yang begini adalah salah satu ciri orang ahli surga. Ya. Kalau yang cemburu tidak masuk surga. Wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Nanti dibahas oleh Al-Mukarram. Ya. Tetapi yang hampir 700 ini kelihatan sudah berseri-seri. Kalau kita satu komunitas nanti kami ditarik, nak. Kalau tergeser ke mereka, tarik kamu yang narik, karena wajahmu yang luar biasa ini. Ya. Berikutnya salawat dan salam untuk junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, sebelum saya mulai sambutan, yang sebelah timur dengar tak saya? Enggak dengar ya? Supaya tidak mubazir, ini maksudnya nanti luar biasa penceramahan ya. Oh ada. Tetapi ini akan terdengar semuanya, nak, ya, tergantung Anda memposisikan sebagai umat Muhammad. Ya. Ciri umat Muhammad itu kalau ada orang berbicara dia tidak ngomong. Ya. Nanti kalau ada sedang berbicara Anda ngomong, boleh dikatakan sudah agak keluar dari umat Muhammad. Sehingga di dalam Jumat itu sering diingatkan, ya, wala tatakallamu, dindik ngeraos. Ya. Uskutu wala tatakallamu, teduk dindik ngeraos. Kalau ada orang bicara. Itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau mukaddimahnya tadi sudah banyak disampaikan oleh penceramah yang asli. Jadi tidak perlu saya banyak mukaddimah. Langsung to the point. Anak-anakku sekalian, tataplah wajahku. Kenapa? Yang sedang berdiri di atas mimbar ini adalah salah satu orang tua kalian. Ya, kenapa? Karena saya diundang ke sini bukan sebagai penceramah, sebagai anakku. Sekali lagi, ya, tataplah wajah bapakmu ini. Lemak lamun bedai dek langan amak endeng gepeng. Tidak apa-apa. Berarti kalau ada yang saya jumpa di jalan besok amak endeng gepeng, berarti anak-anakku di SMP 13. Saya kasih kalau ada. Oke? Dendek cuekin lemak lamun bedai tek langan. Panggil ama mbe de lumba. Ya? Janji nih. Yang kedua,
SMP 13 harus banyak bersyukur. Kenapa? SMP 13 sedang dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya baca kalau nggak salah di Inside Lombok, SMP 13 terbanyak lulus di P3K. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Juga kemarin pada saat diskusi literasi tingkat nasional, SMP 13 ya diminta untuk memimpin di Hotel Jayakarta. Takbir. Itu dah. Apa ngeraos dan musola ngeraos ya. Nah, gitu. Kenapa? Suasana SMP di masa kepemimpinan beliau alhamdulillah demen tanding SMP. Bagaimana Mas Ahmad? Oh, Mas Ahmad ini. Itu panggilan persahabatan. Nah, lamun tengah ama Ahmad darah. Ampura ya Mas. Kalau di Lombok Tengah pelungguh dipanggil ama-ama. Ini. Ada yang mengatakan maulud, ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan milad. Yang penting jangan melud. Maulid ya berasal dari salah satu ya di dalam Al-Barzanji, Lailata Maulid, hadara Lailata Maulidihi Asiyah wa Maryam. Maulidihi, kalau maulid itu hari lahirnya atau Lailata atau malam lahirnya. Maulid, mau ingat-ingat besok akan menjadi pertanyaan di agamanya. Nah, ingat. Jadi kalau maulid itu waktu lahir. Lailata maulidihi Asiyah wa Maryam hadara, hadir pada malam maulid Nabi itu, pada malam lahirnya itu Asiyah. Siapa tuh Asiyah? Bukan Icuk. Ya. Wa Maryam ibunya Nabi Isa. Masya Allah. Kurang agama nih Pak Guru nih. Maryam ibunya Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini PR kita dari sekarang Pak Guru ini ya. Perlu ada literasi sebelum masuk sekolah ini, harus ada kisah sama Rasul lagunya besok ya. Nah. Kalau maulud, bayi yang lahir, maulud. Kullu maulud yulad alal bir, setiap bayi yang lahir. Nah, itu kan bayi. Yang penting jangan melud. Apa spirit, apa awal daripada maulid ini? Coba. Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada saat beliau memimpin perang sebagai panglima perang, melihat pasukannya kurang semangat, kurang semangat, maka beliau mengadakan lomba karya tulis. Nah, mestinya harus ada lomba. Kalau ada maulid itu, kalau kita lihat semangat awalnya itu adalah beliau Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan lomba karya tulis yang dimenangkan pada saat itu oleh Sayyidina Ja'far bin Hasan bin Muhammad Al-Barzanji. Nah,
Sehingga terkenal karangan beliau dengan saat ini dengan nama Maulud Al-Barzanji. Asyraqal badru alaina fakhtafat. Kenapa kita perlu maulid, anak-anakku sekalian? Yang pertama, dalam rangka menanamkan rasa mahabbah kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad. Apa itu rasa mahabbah? Rasa cinta. Rasa cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada rasa mahabbah? Ya jari kunci tidak masuk surga. Masuk surga? Halo? Nah. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'iyya fil jannah, ya kancil lemak di dalam surga. Jadi kalau ada rasa mahabbah kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berembe tandem cinta. Cinta itu bukan hanya omongan doang, tetapi harus ada bukti. Lamun nara SMS kena I love you dan lain sebagainya. Mau kosong itu. Belikan kuota baru oke. Ngomong kosong. Cinta itu perlu bukti. Dia memang ketahui juga anak masih kode. Nah kalau kakak-kakaknya yang mahasiswa udah ngerti dia sih. Jadi ya, bukti cinta itu adalah man ahya sunnati, menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bukti cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi idol kita, menjadi idola kita. Dendek pihak saya lakaran dari sangsara jadi idola. Bintang film Hong Kong saya ada. Iya buat dia. Itu dijadikan idol kalian. Jangankan bisa menjamin kita untuk masuk surga, ia mesan doang tahu jamin diri nah. Mengerti bahasa ini? Batur sasak doang tiada sana pun kekali. Saya akan bima. Itu gunanya kita memperingati Maulid yang pertama dalam rangka kita menanamkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi idola kita. Artinya apa? Kita akan meniru beliau dari mulai tidur sampai bangun tidur. Kita ikuti bagaimana cara beliau permintaan berpakaian, permintaan ojok kamar mandi, kita ikuti. Kenapa? Itulah namanya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa ya yang mengikuti sunnahku, cara hidupku, faqad ahabbani, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, bersama dialah saya besok di dalam surga.
Amin. Pertama. Nanti lagi ngajar setengah siwa badak kah? Stop. Yang kedua, kenapa kita maulid? Dalam rangka kita belajar mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak ada nikmat di atas dunia yang paling besar kecuali dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denara malik lain nikmat paling belak kecuali telah dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai nenek lahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denara dengan nina nane Pak Guru. Hah? Tidak ada perempuan sekarang. Kalau tidak dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Lamun nara lahir nina lain di zaman jahiliyah terbalat hidup-hidup. Masya Allah. Pantas makanya kalau ada acara maulid yang paling giat pihak jaje dengan nina paling giat pihak jaje. Emang membeli tahu pihak jaje. Hah? Makan jajan baru oke. Itu yang kedua. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar di atas dunia ini kecuali dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu sekarang kita apakah saya sedang menyembah api barangkali saya ini, apakah kalian sedang menyembah apa, mungkin tidak tahu sembahan kita saja. Begitu dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah nikmat yang paling besar adalah iman, dinul Islam. Yang kedua, yang terakhir, dalam rangka kita introspeksi diri. Tahu nih pada dan menu? Itulah gunanya literasi, tugasnya guru bahasa. Ya. Dalam rangka kita introspeksi diri. Sejauh mana kita telah menauladani, mencontohi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika sahabat mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kami sangat mencintai Allah, katanya sahabat-sahabat tersebut. Tetapi para sahabat itu dijauh oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mencontoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat. Apa bunyi ayat tersebut? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka mencintai Allah, katakan seperti itu. Ya. Fattabi'uni, maka ikutilah jalan hidupku. Yuhibbukumullah, yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Jadi barometernya kembali yang tadi. Kalau kita betul-betul ya dari hati yang tulus mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengikuti ittiba kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah yang ketiga, ya, yang terakhir, yang paling prinsip dalam rangka kita merayakan, memperingati maulid atau maulud baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka bareng-bareng introspeksi diri selaku
baik anak-anakku, saya, kita semua, sejauh mana kita sudah menauladani, mencontohkan jalan hidup yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekalipun sekarang kita mengakui bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan idola kita, tetapi besok ditolak pada saat kita ditunggu di pinggir telaga Al-Kautsar. Belum cerita. Kemarin di masjidnya Bapak Guru Ustadz Hadan saya sampaikan pada saat begini juga, bahwa nanti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita, seluruh umatnya ditunggu di pinggir telaga Haud yang namanya Haudul Kautsar, telaga Kautsar. Ditunggu oleh beliau untuk kita diberikan minum dari tangan kanan mulia beliau sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebagian begitu dia diberikan minum, mau diberikan minum oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditarik oleh malaikat Jibril. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, itu juga umatku. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berkata menjawab pertanyaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggalkannya. Bahaya karena ya, jangan sampai kita mengakui bahwa baginda Nabi kita Muhammad sebagai idola, tetapi kita tidak ittiba, tidak mengikuti jalan hidup beliau, maka kelak kita akan ditolak ketika akan diberi minum dari air dari Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar itu kan, ya. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Ada 3 poin dari anak-anakku sekalian ya. Mulai yang jadi soal nih guru agama mulai. Ingat-ingat ada 3 poin ya, hikmah kita merayakan memperingati daripada Maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam rangka menanamkan rasa cinta, mahabbah namanya, rasa cinta. Yang kedua, sebagai bentuk syukur. Yang ketiga, introspeksi diri. Sejauh mana kita telah mengikuti ittiba, ya, jalan hidup yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun ende ikuti baginda Nabi, ya, wahai anak-anakku, masya Allah, ya, tidak ada jaminan. Oleh karenanya, wahai anak-anakku, orang tuamu ini mengatakan, ya, enggak enduga senane wahai anakku, ya, pacu beraja dendek sampai nyesel toak lema kadi pacu belajar dek meni kejarian bongkatnya tak setoak. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, tidak perlu banyak-banyak karena sekarang hari Jumat ya. Yang paling penting yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasone banyak-banyak bersolawat, terutama di hari Jumat. Arab berketua, Ustaz, apa gawe nenek nane? Oh ini berketua. Nah, dengan sedikit tahunnya nenek, parang papuk terus. Nah, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah sekarang? Saya katakan, Allah sekarang sedang bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu kalau grammar bahasa Arabnya itu namanya fi'il mudhari namanya. Ya. Kata kerja yang sedang dilaksanakan, ya. Kata kerja yang sedang berlangsung. Ya. Yusallu
Nah, itu fi'lul mudhari namanya kalau orang yang belajar grammar bahasa Arab alias nahwu sharaf. Ya, itu namanya fi'lul mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Artinya apa? Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu itu namanya fi'lul amri. Ya, kalimat perintah. Ya, setelah Allah dan malaikat melaksanakan mengerjakan salawat, dilanjutkan dengan fi'lul amri, kalimat perintah. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat. Salatullah salamullah ala taha rasul salatullah salamullah ala yasin. Semuanya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Yang paling penting adalah apa yang disampaikan tadi ya bisa kita amalkan ya. Wahai anak-anakku, kita belajar mengamalkan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak ketika kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal kata-kata yang keliru dan salah, itu wajib adalah merupakan kefakiran, kejahilan daripada al-fakir. Untuk itu saya akan banyak-banyak beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Demikian oleh karenanya mari semua anak-anakku kita satukan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita pada hari ini akan menjadi asbab diberkahinya seumur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting orang tua kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena saya juga anak yatim piatu anak-anakku ya.
Nah, dengan doa saja sudah ada. Orang tua kita baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, ya, yang sudah meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kesehatan, usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga istiqomah di dalam menjaga keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahum bi barakatil Fatihah. Bismillah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفه فينا، اللهم شفه فينا، اللهم شفه فينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا بكل خير تصيبه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لهم ببركة الفاتحة.